Selamat siang anak-anak. Apa masih semangat untuk ikut pelajaran? Masih. Pembelajaran kita hari ini kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu orang siswa untuk maju memimpin kita dalam doa. Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kita amin. Amin. Dalam Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya. Silakan duduk. Terima kasih, Guru. Iya. Sebagai rasa tanggung jawab kita dan nasionalisme kita kepada bangsa kita, saya mengundang kita untuk berdiri dan kita menyanyi salah satu lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Apakah kalian masih semangat? Masih. Iya. Tetapi sebelum kita masuk pada materi kita, sebelumnya Ibu mau bertanya. Materi kita minggu lalu, pertemuan terakhir kita berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia, subpembahasan tentang Makan. makanan. Sebelum kita masuk materi kita hari ini tentang organ-organ pencernaan pada manusia, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini. Ada apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kita hari ini? Yaitu yang pertama, kita harus mampu atau siswa harus mampu memahami organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu untuk menjelaskan proses pencernaan makanan mulai dari mulut hingga usus besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi masing-masing organ pencernaan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah menganalisis pentingnya sistem pencernaan dalam penyerapan nutrisi. Jadi ada apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai? Oleh karena itu, untuk kita capai tujuan pembelajaran ini berarti kita harus lakukan eksperimen sebelum kita masuk pada materi inti kita. Kita harus lakukan eksperimen sederhana, percobaan sederhana pada organ yang berperan di dalam sistem pencernaan itu. Di sini ada plastik, ada kaos kaki, ada air putih, dan ada air yang diseduhkan. Setelah itu makanan yang disiapkan ada biskuit dan ada pisang. Ibu akan bagikan LKPD supaya apa yang kita kerjakan sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan. Silakan baca, cermati, dan silakan lakukan percobaan sederhana tersebut. Di mana plastik itu kita ibaratkan seperti lambung, kaos kaki kita ibaratkan seperti usus besar. Oke, sudah selesai? Ya. Setelah kalian lakukan percobaan sederhana tersebut, sebelum kalian isi LKPD, lembar kerja peserta didik, kita nonton sama-sama video pembelajaran ini. Pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Lupa lagi. Setelah kalian nonton tentang video pembelajaran itu, berarti dengan sendirinya kalian akan video pembelajaran dan eksperimen yang telah kalian lakukan berarti
sederhana dan video pembelajaran tersebut, maka kalian mampu untuk menyebutkan organ-organ pencernaan itu sendiri. Yang pertama, siapa yang tahu angkat tangan? Yang pertama itu organ pencernaan yang pertama itu apa? Iya, baik. Mulut. Iya, baik. Benar sekali. Jadi organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Yang kedua apa? Angkat tangan. Iya, baik, kakak. Iya. Jadi organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esophagus. Yang ketiga, organ pencernaan yang ketiga adalah kakak Ani? Lambung. Iya, jadi organ pencernaan yang ketiga itu adalah lambung. Kalau organ pencernaan yang keempat, ya kakak? Iya. Jadi organ pencernaan yang keempat itu adalah usus halus. Yang berikut, organ pencernaan yang kelima, kakak? Usus besar. Iya. Jadi dengan sendirinya kita bisa menyimpulkan bahwa organ-organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan atau esophagus, lambung, usus halus dan usus besar. Jadi ada 5 organ penting untuk membantu proses pencernaan makanan. Nah sekarang kita harus tahu bahwa proses pencernaan makanan ada 2 cara. Proses pencernaan makanan itu ada 2, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik itu adalah proses pemecahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang lebih kecil. Kalau proses pencernaan secara kimiawi itu adalah proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan suatu zat kimia atau enzim. Jadi bisa paham? Bisa. Proses pencernaan makanan pada manusia ada 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Setelah kita lihat proses pencernaan, mari kita lihat organ-organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan tersebut. Organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan itu ada dibagi atas 2, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di mana saluran pencernaan itu terdiri dari mulut sampai kepada anus, dan kelenjar pencernaan terdiri dari ludah yang ada di dalam mulut, hati dan pankreas. Di dalam mulut itu ada 3 komponen penting, yaitu gigi, lidah, dan air ludah atau kelenjar ludah atau liur, air liur itu sendiri. Di mana gigi dan lidah itu membantu proses pencernaan makanan secara mekanik di dalam mulut. Kalau kelenjar air ludah atau air liur, dia mengandung enzim, jadi dia membantu pencernaan makanan di dalam mulut secara kimiawi. Dan fungsi dari gigi kita, dia fungsinya untuk memotong makanan menjadi kecil, menghancurkan makanan yang kita makan dalam bentuk besar itu menjadi kecil, dan mengunyah. Jadi di dalam mulut itu ada namanya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kalau gigi taring dia berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan, gigi seri berfungsi untuk memotong, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Berarti gigi seri itu ada bagian ini, ada 4 di depan ini. Oke? Itu gigi seri. Kalau gigi taring yang tajam di pinggir. Bisa toh? Dia berfungsi untuk merobek. Kalau gigi geraham di pipi, kiri kanan itu ada gigi geraham. Dia berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah ini dia berfungsi
berfungsi sebagai organ perasa. Di mana di saat kita makan makanan yang bersifat manis, kita akan rasa di lidah, bukan di mulut tapi di lidah, betul toh? Pahit kita akan rasa di lidah. Asam kita akan rasa di lidah. Asin kita akan rasa di lidah, betul toh? Nah, jadi tiga organ penting yang terdapat di lidah, di mulut itu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di mana kelenjar ludah itu menghasilkan air liur yang disebut saliva. Dan air liur tersebut membantu proses saat makanan ditelan. Jadi kita punya air liur itu dia membantu untuk kita bisa menelan makanan. Yang ketiga, di dalam kelenjar ludah atau air liur itu terdapat 3 macam kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kalau kelenjar parotis, dia berada di bawah telinga dan bentuknya ludah yang berbentuk cair. Itu adalah kelenjar parotis di bawah telinga. Kalau kelenjar submandibularis, dia berada di bawah rahang, getah yang mengandung air, dan lendir di bawah rahang. Rahang berarti kalau kelenjar sublingualis berada di bawah lidah dan bersifat getah yang mengandung air dan lendir. Dan dia berada di bawah lidah. Kelenjar air ludah itu membantu makanan atau memproses makanan dengan bantuan enzim. Iya, dengan bantuan enzim. Maka di dalam lidah itu terdapat satu enzim yang namanya enzim titianin atau amilase, di mana dia berfungsi untuk mengubah karbohidrat amilu menjadi maltosa atau gula sederhana. Jadi cara kerja enzim yang di dalam mulut atau enzim amilase itu cara kerjanya, dia bisa bekerja lebih baik pada suhu 6,8 sampai dengan 7 pH. Dan suhunya itu 37 derajat Celcius. Itu dia bisa bekerja normal atau bekerja dengan baik. Tetapi kalau di atas itu berarti tidak bisa. Kalau kita rasa panas, ini kita tarik contoh ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita rasa panas, musim panas berarti kita air liur rasanya kering, betul atau tidak? Iya. Karena di situ enzim amilase tidak bekerja dengan normal. Dia bekerja dengan normal itu suhunya itu 37 derajat Celcius. Jadi kalau panas terlalu itu sampai dengan 38, 39 itu kita rasa air liur berkurang, betul tak? Betul. Iya. Setelah kita lihat mulut, mari kita lihat kerongkongan atau Esophagus. kerongkongan atau esophagus. Di mana kerongkongan itu tersusun atas otot polos, panjangnya itu sekitar 20 cm untuk kerongkongan ini. Dan kerongkongan itu terdapat di saat kita mau menelan makanan, terdapat gerakan peristaltik. Dan gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang mengakibatkan makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Itu disebut gerakan yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung adalah gerakan peristaltik. Lambung ini juga biasa disebut perut besar atau kantong besar. Dan dia terletak di sebelah kiri atas rongga perut, di bawah rongga dada atau diafragma. Lambung di bagian atas 3 yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, lambung juga dia pencernaan makanannya terjadi secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau secara mekanik dibantu oleh otot-otot polos di dalam lambung, dan kalau secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan asam lambung atau HCl atau getah lambung. Di mana usus halus itu ukurannya 6 sampai 5 meter. Dia bermuara dari getah pankreas dan saluran empedu. Usus halus itu ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan atau ileum.
usus penyerap atau ileum. Nah, di dalam usus halus ini juga terjadi proses penyerapan makanan. Usus 12 jari itu terjadi tempat bermuaranya saluran empedu dan saluran pankreas. Saluran empedu mengalirkan cairan empedu yang dihasilkan hati, dan fungsi empedu mengemulsi lipid sehingga lemak mudah dicerna. Bagian ketiga dari usus halus adalah usus kosong. Bagian kedua dari usus halus adalah usus kosong atau jejunum. Enzim yang ada di dalam usus kosong atau jejunum itu adalah enzim amilase, enzim lipase, dan enzim trypsin. Enzim amilase mengubah zat tepung menjadi glukosa atau gula sederhana. Kalau enzim lipase mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau trypsin dia menguraikan protein menjadi asam amino. Yang ketiga dari usus halus adalah usus penyerap. Jadi di dalam usus penyerap ini sari-sari makanan akan diserap. Glukosa sebagian disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. Sebagian makanan diedarkan di seluruh tubuh melalui pembuluh darah, asam lemak, dan gliserol, dan diangkut melalui pembuluh limfa atau pita bening menuju ke daerah usus besar. Permukaan ileum berlipat-lipat seperti jari yang disebut jonjot usus atau fili. Jadi fili itu atau jonjot usus itu di dalam usus penyerapan dia berfungsi untuk memperluas area penyerapan di dalam usus halus. Setelah kita lihat sampai pada usus halus, kita akan lihat lagi usus besar, di mana usus besar itu terjadi proses pencernaan dan ada proses penyerapan air. Makanan yang tidak dicerna di usus halus bersama lendir akan menuju usus besar, menuju feses, menjadi feses. Menjadi feses seperti yang tadi praktikum sederhana yang kalian lakukan itu. Kita ibaratkan kaos kaki itu sebagai usus besar. Sebagai usus besar. Dan setelah kalian ramas airnya sampai habis, kalian potong di bawah ujung toh? Ya. Nah, ujung itu kita ibaratkan sebagai anus. Dan di dalam usus besar itu terjadi penumpukan sisa-sisa makanan menjadi bagian yang lebih padat di rektum. Di rektum dan terakhir dikeluarkan oleh anus. Dan sisa makanan yang dikeluarkan oleh anus disebut feses. Dan proses pengeluaran sisa pencernaan itu disebut defekasi. Proses pengeluaran sisa pencernaan itu disebut defekasi. Setelah kalian penjelasan singkat dari ibu, kalian silakan kerjakan LKPD, silakan diskusikan dengan teman dalam kelompok, dan silakan kerjakan LKPD yang telah ibu bagikan. Ibu berikan waktu 30 menit untuk kalian diskusi dalam kelompok. Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah semua, moderator dan pemateri maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, identifikasi organ-organ pencernaan. Jawabannya, mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. 2. Fungsi organ-organ pencernaan. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanis atau dikunyah dan kimiawi dengan enzim. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim dan asam lambung. Usus halus berfungsi untuk tempat penyerapan nutrisi, mencerna lemak,
protein, dan karbohidrat. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses dari sisa makanan yang tidak dicerna. Nomor 3, proses pencernaan. Jawabannya, di dalam lambung, makanan dipecah lebih lanjut oleh asam lambung atau HCl dan enzim pepsin. Asam lambung membantu membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim pencernaan, sedangkan pepsin memecah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Lambung juga melakukan gerakan peristaltik untuk mencampur makanan dengan cairan pencernaan. Nomor 4, absorpsi nutrisi. Jawabannya, proses penyerapan nutrisi terjadi di usus halus, terutama di bagian ileum. Nutrisi yang diserap meliputi glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Usus halus memiliki villi dan mikrofili yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi secara maksimal. Nomor 5, kesimpulan. Jawabannya, sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh serta mengeluarkan sisa makanan yang tidak dicerna dalam bentuk feses. Sekian presentasi kami. Bila ada yang bertanya, kami memberikan waktu. Iya, jadi hasil diskusi kelompok 1 sekian. Ada teman-teman atau anak-anak dari kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang merasa belum puas dengan jawaban yang mereka sampaikan. Silakan ajukan pertanyaan. Pencernaan kimiawi terjadi di organ. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mulut, lambung, usus halus. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Iya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berdiri dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, silakan ibu kembali. Baik, ibu akan membuat kesimpulan untuk apa yang telah kita pelajari pada hari ini, mulai dari percobaan sederhana dan apa yang telah kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Itu yang pertama, organ pencernaan itu ada 5, yaitu lambung, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Berdasarkan kesimpulan yang kalian tarik, berarti organ-organ pencernaan itu adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Dan di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di mana proses pencernaan secara mekanik itu adalah pencernaan proses pengolahan makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil dengan pergerakan otot, pergerakan fisik yaitu bantuan otot. Kalau pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh zat kimia, proses pengolahan makanan yang dibantu oleh zat kimia atau enzim. Dan untuk penyerapan itu terjadi di dalam usus halus. Iya. Setelah kita dari mulut menuju ke kerongkongan, di kerongkongan itu terdapat gerak peristaltik, di mana gerak peristaltik itu dia mendorong makanan menuju ke lambung. Dan di dalam kerongkongan itu juga terdapat satu klep yang disebut klep epiglotis. Nah, sekarang ibu mau bertanya, klep epiglotis itu fungsinya untuk apa? Berdasarkan apa yang telah kalian diskusikan, klep epiglotis berfungsi untuk menjaga kerja antara kerongkongan dan tenggorokan agar proses
untuk pencernaan dan pernapasan dapat berjalan dengan lancar. Iya, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Yang berikut, setelah kita lihat kerongkongan, kita menuju pada lambung. Di dalam lambung itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik dibantu oleh otot poros, pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Setelah kita lihat lambung, kita menuju pada usus halus. Di mana di dalam usus halus itu terdapat proses penyerapan sari-sari makanan yang sudah diolah oleh lambung. Dari usus halus kita menuju pada usus besar, di mana kalau di usus besar itu makanan yang tidak dicerna akan ditumpuk di dalam rektum dan akan dikeluarkan ke anus dalam bentuk sapensal. Angkat tangan. Dalam bentuk feses. Iya, baik. Setelah kita lihat kesimpulan, sekarang ibu mau bertanya dulu. Dalam pembelajaran kita saat ini, mungkin ada yang kalian rasa kurang mampu, pokoknya tidak memahami. Di bagian mana yang kalian tidak memahami, dan di bagian mana yang kalian rasa kalian senang untuk mempelajari pada materi sistem pencernaan pada manusia ini. Kalian rasa yang paling menarik untuk sistem pencernaan pada manusia itu adalah, kalau Bapak, yang paling menarik untuk kalian pelajari pada sistem pencernaan pada manusia ini? Iya, baik, bisa lah. Yang paling menarik dari sistem pencernaan manusia adalah cara lambung mencerna makanan dengan bantuan asam yang sangat kuat, namun lambung tetap terlindungi dari asam tersebut dengan lapisan lendir yang tebal. Iya, baik. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Gisela. Ya, jadi terima kasih karena kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah. Baik, dengan berakhirnya kita refleksi hari ini, maka berakhir sudah pertemuan kita pada saat ini. Saya meminta salah satu orang untuk maju pimpin kita doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa,